Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar imunologi pada infeksi. Bahasanya bisa dikatakan cukup sulit ya, cukup complicated, walaupun teman-teman sudah mendapatkannya di modul 1 atau modul 2 ya. Ada pelajaran imunologi di situ ya. Tapi ini cukup sulit, kita ulang-ulang terus supaya teman-teman memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang imunologi. Ya. Ini adalah sasaran belajar teman-teman selama 2 jam ke depan. Ya, jadi yang pertama mereview sistem imun tubuh, kemudian bagaimana respon imun pada infeksi bakteri, virus, jamur. Kemudian kita bisa menggunakan respon imun itu untuk diagnostik ya, untuk diagnostik penyakit infeksi. Kemudian kita juga akan mendiskusikan sebentar tentang kelainan sistem imun dan penyakit infeksi serta imunisasi ini di terakhir kalau masih ada waktu ya. Oke, yang pertama review sistem imun tubuh ya. Ini ya, teman-teman kalau membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Ada tingkat pertahanan dalam tubuh kita ya, sebagaimana tingkat pertahanan suatu negara atau suatu kerajaan itu berlapis-lapis ya, tidak hanya satu lapis saja. Demikian juga dengan tingkat pertahanan tubuh kita tidak hanya satu lapis, tapi beberapa lapis, beberapa lini. Lini yang pertama itu fungsinya adalah mencegah patogen menginvasi tubuh. Jadi mencegah duluan. Jadi kalau dianalogikan dengan suatu kerajaan, itu adalah benteng terluarnya ya. Itu mencegah patogen menginvasi tubuh ya. Kalau kerajaan itu membangun benteng yang tinggi-tinggi, tembok yang tinggi-tinggi supaya musuh itu nggak bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi mencegah patogen menginvasi tubuh. Sifatnya dia adalah non spesifik ya, terhadap seluruh patogen ya sama perlakuannya ya. Kemudian dia sifatnya pasif ya, tidak perlu aktivasi terlebih dahulu ya. Dia ya udah segitu apa adanya itu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian lini kedua, kalau misalnya lini pertama ini ternyata patogen bisa lewat ya, karena alasan apapun ya patogen itu bisa lewat, masih ada pertahanan lini kedua, di mana yang lini kedua ini fungsinya adalah mencegah penyebaran patogen. Oke lah, patogen bisa masuk, tapi dia dicegah untuk menyebar ke bagian tubuh lain. Itu fungsinya. Ya, dengan apa? Dengan ada respon peradangan. Kemudian sifatnya dia masih non spesifik. Artinya terhadap patogen apapun perlakuannya sama, ya, tidak spesifik terhadap E. coli sendiri, Staphylococcus aureus sendiri, virus influenza sendiri, virus SARS-CoV-2 sendiri, itu tidak. Jadi non spesifik dia. Tapi dia butuh aktivasi. Nah ini ya, tidak langsung serta-merta sudah ready, itu tidak. Jadi butuh aktivasi. Ya, ini ya sifatnya aktif, ya, aktif juga. Kemudian aktifnya di sini adalah adanya aktivasi, kemudian juga ada pergerakan, ada sekresi tertentu seperti itu. Komponennya ada seluler, ada humoral, ya. Contoh yang seluler itu fagosit ya. Fagosit itu ada makrofag, neutrofil, ya, dendritic cell itu juga fagosit walaupun fungsi utama bukan fagosit. Kemudian ada komponen humoral, contohnya adalah komplement, ya, protein fase akut, interferon kalau untuk virus ya, itu komponennya. Nah, yang pertama dan kedua itu kita sebut sebagai innate immunity. Ya, sebagai innate immunity. Kenapa? Ya, karena semua orang, ya ini, perhatikan, semua orang yang tidak ada kelainan genetik tertentu itu punya kekebalan ini, ya. Semua orang yang tidak punya kelainan genetik itu punya kekebalan ini. Ya, ini disebut sebagai innate immunity. Ya, teman-teman semua itu punya ini. Kecuali kalau ada kelainan genetik tertentu, bisa jadi tidak punya komplement, itu ada. Tapi kalau orang saya tidak ada kelainan genetik, semuanya punya, ya. Kemudian ini lini pertama, lini kedua. Kalau ini pun lewat ya, ternyata tidak bisa di-remove, dihilangkan oleh yang lini kedua ini, masih ada lini ketiga, itu adalah yang pertahanan yang spesifik. Jadi kalau untuk SARS-CoV-2 ya untuk SARS-CoV-2 saja, tidak untuk yang lain ya. Kemudian untuk hepatitis B ya untuk hepatitis B saja ya, tapi kemampuan removalnya spesifik, presisi ya, seperti itu. Aktif ya, butuh aktivasi dan tidak langsung ada. Kalau dia naif, belum pernah kena sebelumnya,
ini belum ada, jadi dia harus ada pengaktifan terlebih dahulu, ya, aktivasi terlebih dahulu. Dan kerjanya pun aktif dengan cara misalnya merusak sel, membunuh sel, mensekresi sitokin tertentu, ya, seperti itu. Komponennya pun ada humoral, ada seluler. Humoral kita kenal, ya, antibodi. Antibodi itu lini ketiga tuh, ya, antibodi itu spesifik, ya, adaptive immunity, ya. Kemudian yang seluler itu adalah limfosit T pertama, ya. Kemudian lini ketiga ini dia punya memori. Artinya kalau pada paparan berikutnya, ya, sudah pernah kenal sebelumnya, kalau sel memorinya ada, nanti responnya akan lebih cepat, tidak selama pertemuan pertama. Nah, ini lini pertama, ini yang sering teman-teman lupakan, bahwa kita punya contoh, ya, barier mekanik, ya. Jadi ada lini pertama tuh dibagi menjadi, ya, pertahanan yang bersifat mekanik, kimiawi, dan juga microbiology, ya. Contohnya kulit kita, ya. Kulit kita itu, ya, baik di kulit, saluran cerna, ya, saluran nafas, ya, paru di sini, kemudian mukosa, kita punya epitel, ya, sel-sel epitel yang itu dihubungkan dengan tight junction. Jadi kulit kita ini barrier yang sangat baik, ya, mencegah patogen masuk ke jaringan di bawah kulit, ya. Coba bayangkan kalau seseorang luka bakar 90%, deh. Bayangkan, ya, luka bakar 90%, artinya 90% kulit dia itu sudah tidak bisa jadi barrier lagi untuk masuknya patogen. Wah, habis itu banyak sekali patogen yang akan masuk ke dalam tubuh. Kita tahu bahwa di sekitar kita, wah, isinya ini patogen tok ini, ya. Tapi karena kita punya kulit, kita punya bulu hidung, ya, silia, patogen-patogen tadi itu kita cegah dalam jumlah besar, ya, kita cegah itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau pertahanan tubuh kita yang ini, ya, tidak ada, bayangkan, ya. Seperti contohnya kerajaan tersebut punya tentara yang pinter-pinter, contohnya tentara yang jago kungfu, jago main pedang. Tapi ketika tembok terluarnya itu runtuh semua musuh bisa masuk, ya, sehebat-hebatnya dia jago kungfu, jago pedang, ya, kalau diserbu banyak dari luar otomatis kalah, ya, akhirnya, ya. Jadi itu sangat penting, ya. Nih, ya. Ini mekanis, ya, kulit kita, ya, epithelial cells joined by tight junction. Kemudian ini juga ada ini, ya, longitudinal flow of air or fluid, ya, jadi ke bawah, ya. Kemudian juga silia, ya, di saluran nafas kita ada silia, di hidung kita ada bulu hidung. Kemudian di mata kita, ya, itu ada air mata. Orang yang terjadi penurunan produksi air mata itu lebih rentan, lebih berisiko untuk mengalami infeksi mata, baik itu konjungtivitis ataupun keratitis, ya. Jadi ini sangat penting tanpa kita sadari, ini, ya. Nih. Kemudian yang kimiawi kita kenal paling baik ini, ya. Di lambung kita itu ada yang namanya asam lambung. Ya, kondisi asam itu dia menyaring banyak hal. Contohnya menyaring virus-virus yang berenvelop, yaitu biasanya rusak di asam lambung. Terus apalagi menyaring bakteri-bakteri yang kita makan, kita minum. Makanan kita kan juga nggak steril, ya, pasti ada bakteri di situ, ya. Minum kita juga nggak steril, tapi kita masih punya asam lambung, ya, yang dimana untuk bakteri atau virus atau patogen yang tidak tahan asam itu kebanyakan akan mati di asam lambung, kena asam lambung kita. Tapi pada beberapa orang di mana kalau dia mendapatkan pengobatan antasid, contohnya pengobatan untuk membuat lambung itu tidak terlalu asam, ya, jadi ke arah netral atau basa, tentu saja dia lebih berisiko untuk mengalami infeksi saluran cerna, ya. Ini diperhatikan, ya. Banyak yang lain, contoh di kulit ada fatty acid, beta defensin, ya, banyak protein-protein yang bersifat membunuh mikroba, ya, di sini, ya. Lizozim di air mata dan juga saliva itu juga bisa membunuh bakteri juga, ya, terutama gram positif. Nah, ya, mechanical, chemical serta microbiological ini, ya. Ini adalah flora normal, ya. Flora normal itu kita juga butuhkan.
Kalau flora normal kita jumlahnya menurun, patogen itu mudah sekali untuk adhesi, kemudian kolonisasi, dan akhirnya menyebabkan invasi. Jadi kita harus jaga keseimbangan flora normal, kita harus kita jaga ya. Nih, jangan kita ganggu keseimbangan flora normal. Oke. Ya, itu yang lini pertama ya. Lini kedua tadi ya, ada komponen humoral, ada komponen seluler. Komponen humoralnya itu ya, ini berperan penting pada reaksi inflamasi dan merekrut sel fagosit. Ya, ada banyak contohnya ya, ada komplement, protein fase akut, kemudian ada sitokin yang berupa interferon alfa beta ya, ini ya. Contohnya IL-1, IL-6, TNF alfa ya, ini komponen humoral yang terlarut ya. Komplement sendiri ini kita sangat perlukan untuk mentackle infeksi bakteri. Ada 3 jalur aktivasi komplement ya, klasik, alternatif, lektin ya. Dimana komplement yang 3A, C5A itu berfungsi juga untuk kemotaktik ya, jadi memanggil semakin banyak darah putih ke lokasi infeksi. Dia juga menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler supaya leukosit dari dalam darah itu bisa pergi ke perifer ya. Kemudian komplement 3B, C3B, C5B itu berfungsi juga untuk opsonisasi ya. Opsonisasi itu dia dalam tanda kutip membumbui patogen ya, sehingga fagosit itu akan lebih tertarik untuk memakannya ya, dalam tanda kutip ya. Jadi ini ya, opsonisasi dan fagositosis nih, C3B, C5B ini. Ya, komponen selulernya banyak ya, fungsinya untuk fagosit ya, yang komponen seluler nih, makrofag, sel dendritik, sel mast, neutrofil, eosinofil, basofil. Ya, kemudian NK cell itu khusus untuk virus ya. Kemudian ada sel-sel lain ya, NK T cell, gamma delta T cell ya. Yang di sini ini ya. Sedangkan yang ini dia sudah yang lini ketiga ya, yang adaptif ya. Nah, oke. Ya, tadi saya bilang kalau yang lini kedua ya, pengenalan antigen pada sistem imun spesifik ya. Lini kedua itu butuh aktivasi deh. Ya, butuh aktivasi. Ya, karena kalau misalnya tidak ada aktivasi ya nggak kenal ini danger atau bukan ya. Jangan-jangan kalau misalnya masuk, kalau dia tidak ada sistem pengenalan ya, kalau misalnya ada bakteri masuk tidak dianggap berbahaya ya, dia tidak memberikan respon nanti ya. Jadi harus ada sistem pengenalan. Sistem pengenalannya via bagaimana ini ya, patogen itu memiliki molekul yang khas ya, molekul yang khas yang hak karakteristik untuk patogen tersebut. Nah, ini kita sebut sebagai pathogen associated molecular patterns atau PAMS ini ya, pathogen associated molecular patterns. Jadi pola molekuler yang terkait dengan patogen ya. Nah, ini molekul ini, pathogen associated molecular patterns ini ya, pola molekuler ini itu dikenali oleh reseptor yang ada di sel imun kita ya, sel imun non spesifik kita ya. Itu ada yang namanya pattern recognition receptor ya. Teman-teman bisa membayangkan ya, yang dari mikroba namanya adalah pathogen associated molecular patterns, yang dari sel imun kita itu adalah pattern recognition receptor. Nah, ini kalau reseptor kita menangkap ini PAMS ini ya, pathogen associated molecular patterns, nanti kita akan teraktivasi ya. Nih ya, kenapa kalau kita butuh pengenalan? Karena sel manusia itu tidak ada PAMS-nya ya, tidak ada PAMS ya. Jadi kalau misalnya memang sel imun kita tidak ketemu PAMS ya, dia tidak teraktivasi, tidak tersensing danger infeksi gitu ya. Nah, contoh yang merupakan pathogen associated molecular patterns itu apa saja ya? Contohnya ini ada sebagian contoh dari banyak PAMS ya. Contoh lipopolisakarida. Ini yang ada di bakteri, terutama gram negatif kan. Ya, lipopolisakarida ya, ini yang ada di bakteri gram negatif. Nah, itu kita tidak punya. Ya, kita tidak ada lipopolisakarida ini ya, tubuh kita ya. Sehingga kalau misalnya ada ini masuk, ada sesuatu barang masuk mengandung lipopolisakarida, itu akan mengaktifkan sel imun non spesifik kita. Kemudian apalagi peptidoglikan kita juga tidak punya. Jadi kalau ini masuk ke dalam tubuh ya, nah, sel imun kita akan mengalami sensing danger gitu ya. Ya, nih. Kemudian urutan nukleotida DNA yang unik ya, ini yang biasanya dari virus ya.
Kemudian komponen patogen lain contohnya flagellin ya segala macam ya. Ini contoh PAM dan PRR yang mengenalinya ya. Ini LPS itu dikenali oleh PRR di sel imun kita yang namanya TLR4, Toll-like receptor 4 ya. Ini mengenali LPS. Contoh flagellin yang ada di bakteri ya, protein flagellin yang ada di flagel bakteri itu dikenali oleh PRR ya yang namanya Toll-like receptor 5 nih ya. Kemudian single stranded RNA virus ya, itu dikenali ya karena virus itu kan uncoating RNA ataupun DNA-nya itu kan di dalam sel ya, bukan di luar sel. Makanya reseptornya ya yang mensensing danger itu ya ada di dalam sel ini ya. Contohnya TLR7, TLR8 ya yang double stranded RNA virus itu ditangkap oleh TLR3. Nah, nanti kalau misalnya PRR kita menemui ini ya, sense danger ini, nah dia akan mengaktifkan sesuatu di dalam nukleus ya. Dia minta dikeluarkan apa? Kalau virus ya nanti akan dikeluarkan yang namanya interferon alfa beta. Kalau misalnya bakteri biasanya dikeluarkan nanti IL1, IL6 nih kita lihat ya. Nih ya, contohnya nih ya pada makrofag ya setelah pengenalan PAM, ini contohnya adalah LPS ya. Setelah ada LPS di PLPS itu sebagai PAM-nya, pathogen associated molecular pattern, kemudian diikat oleh PRR ya, pattern recognition reseptornya tadi adalah TLR4 ya, Toll-like receptor 4, ini contohnya pada makrofag. Nah, ini akan mengaktifkan ya, activated macrophages secrete a range of cytokines. Makrofag ini akan mengeluarkan sitokin ya, dengan adanya ini tadi, ini teraktivasi ya, kemudian akan mengeluarkan sitokin apa saja. Contohnya adalah IL1 beta, TNF alpha, IL6, CXCL8, IL12 yang masing-masing punya fungsi. Fungsinya apa saja ya? Fungsinya itu tadi ya, respon peradangan ya, ini ya, mengaktifkan endotel vaskuler ya, mengaktifasi limfosit nih ya, meningkatkan akses efektor sel ke tempat infeksi nih, meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga kalau misalnya ada leukosit pengen masuk ke tempat infeksi ya, memerangi di tempat infeksi itu bisa masuk ke sana ya. Ini ya, aktivasi limfosit, peningkatan produksi antibodi. CXCL8 itu adalah faktor kemotaktik yang artinya dia merekrut lebih banyak neutrofil, basofil, sel T ke tempat infeksi. Jadi kalau infeksinya contoh di tangan ya, tangannya terkena tebasan pedang. Tebasan pedang yang kotor. Wah, langsung ya dalam 4 jam ya itu dipanggili sel-sel radang ke sana. Kenapa tadi ya? Tujuannya lini kedua. Kalau bakteri itu bisa masuk, patogen itu bisa masuk, lini kedua kita itu berusaha mempertahankan supaya tetap di situ aja infeksinya, tidak menyebar ke organ lain. Yang harusnya di tangan tidak menyebar ke jantung, tidak menyebar ke ginjal, ke hepar, peredaran darah itu diharapkan tidak. Jadi tentara imun kita, respon imun kita tuh dipanggil semua, ya enggak semua, dipanggil banyak ke tangan gitu ya, untuk memerangi mikroba-mikroba yang bisa menginfeksi. Itu ya. Kemudian IL1 beta, TNF alpha, IL6 ya, selain menyebabkan efek lokal di lokasi infeksi, dia juga bisa menyebabkan efek sistemik nih ya, demam. Makanya ini kita sebut sebagai pirogen ya. IL1 beta, TNF alpha, IL6 ini adalah pirogen ya, karena dia menyebabkan demam. TNF alpha sendiri bahkan bisa merusak organ yang menyebabkan shock nih ya tuh ya. Kemudian ini tadi ya, non specific immunity yang lini pertama ini tadi ya, ada mechanical, chemical ya, refleks itu tadi ikut mechanical ya. Selain ini juga ada microbiological ya, ini tidak tergambar. Kemudian ini yang lini kedua, ada fagositosis, peradangan, demam ya, acute protein ya, acute phase protein. Kemudian ada NK cell untuk virus ya, ini mewakili slide-slide sebelumnya tadi ya. Ini reaksi peradangan ya, ini ya,
Bayangkan ini barrier pertama kulit kita itu rusak ya gara-gara ada luka. Nah, bakteri-bakteri yang dari luar itu bisa masuk ke dalam. Nah, ini sel-sel ini, peradangan ini itu fungsinya adalah untuk oke lah kalau dia masuk itu dijaga infeksinya tetap di sini, tidak menyebar ke tempat lain. Makanya ini dipanggil ini ya, leukosit dari dalam darah itu keluar ke tempat infeksi ya, menggunakan tadi ya CXCL8 tadi direkrut ke sini ya. Kemudian di sini dia ya ini memfagositosis ya, makrofag yang memang tadinya ada di sini tadi memfagosit, kemudian mengaktifasikan makrofag mengeluarkan tadi kan IL-1 beta ya, TNF alfa, IL-6 ya, CXCL8 ya, IL-12 tadi ya. Itu. Jadi ini respon peradangan fungsinya untuk itu. Jadi supaya infeksinya atau patogennya itu tidak menyebar lebih luas ya. Tanda-tanda peradangan teman-teman harus ingat apa aja? Tumor, kalor, dolor, rubor, fungsiolesi ya. Kayak teman-teman kalau ada infeksi ya yang lokal ya, teman-teman akan dapatkan tanda-tanda itu juga ya. Tuh. Karena itu pertahanan tubuh kita. Nih. Ya, yang lini ketiga itu komponennya ada juga seluler dan humoral. Seluler itu yang bentuk sel ya, bukan komponen terlarut, itu adalah limfosit ya. Limfositnya itu adalah yang limfosit T ya. Limfosit T itu ada sel T CD4 yang kita sebut sebagai sel T helper. Namanya helper karena dia memang fungsinya adalah membantu sel-sel yang lain, jadi dia helper. Ya, kemudian ada sel T CD8. CD8 ini kita sebut juga sebagai sel T sitotoksik. Namanya sitotoksik. Jadi dia fungsinya adalah membunuh sel. Membunuh sel siapa? Sel mana? Sel yang terinfeksi ya. Nih. Ini spesifik ya, ini ketiga ya. Jadi kalau misalnya untuk SARS-CoV-2 ya, dia untuk SARS-CoV-2 aja ya, killingnya spesifik ya. Kalau selnya tidak terinfeksi SARS-CoV-2 ya sel itu tidak dibunuh oleh ini ya. Kemudian selain komponen seluler juga ada komponen humoral ya. Di sini sel B ya, limfosit B itu dia humoral. Kenapa? Karena ini cikal bakal sel plasma yang menghasilkan antibodi ya. Antibodi itu kan komponen terlarut ya, humoral. Dan antibodi itu juga spesifik ya. Antibodi untuk SARS-CoV-2 itu ada sendiri, berbeda dengan antibodi yang melawan virus dengue. Contohnya yang melawan Staphylococcus aureus itu berbeda ya. Ini spesifik ya. Oke, kalau tadi di yang imun yang lini kedua yang non spesifik tadi pengenalannya adalah menggunakan PAM ya, pathogen associated molecular pattern ya, di mana gram negatif punya LPS contohnya. Semua gram negatif kan punya LPS. Nah, itu pengenalannya dengan TLR4 contohnya. Nah, kalau yang ini ya, antigen spesifik bagaimana ya? Ini pengenalan oleh sel T itu bagaimana pengenalannya? Sel T itu mengenali antigen dalam bentuk peptida kecil ya. Jadi setelah mikroba tadi difagosit ya, misalnya oleh makrofag, oleh dendritic cell, itu akan didigest ya. Pertama diingest dulu, dimakan, terus didigest, diproses di dalam sel itu kemudian dipresentasikan menjadi peptida kecil yang dipresentasikan oleh ini ya, dipresentasikannya di molekul yang namanya MHC atau Major Histocompatibility Complex ini ya, di molekul yang namanya MHC ya. Antigen untuk menjadi peptida pada MHC harus diproses terlebih dahulu oleh antigen presenting cell. Jadi yang bisa mempresentasikan peptida ini kita sebut sebagai antigen presenting cell. Siapa? Dendritic cell itu yang utama ya, itu professional presenting cells dia ya, dendritic cell itu ya. Kemudian sel T CD4 itu mengenali peptida pada MHC kelas 2 ya. Jadi kalau peptidanya dipresentasikan di MHC kelas 2 itu nanti akan dikenali oleh sel T CD4. Sedangkan sel T CD8 itu mengenali peptida pada MHC kelas 1 ya, MHC kelas 1. MHC kelas 2 biasanya antigennya itu ekstraseluler. MHC kelas 1 biasanya antigen intraseluler, contohnya virus ya.
Nih, kalau MHC kelas 1 nanti berikatan dengan CD8 T cell ya, atau C sitotoksik. Kalau MHC kelas 2 nanti berikatan dengan CD4 atau helper cell. Nah, ini ya contohnya nih. Nih awalnya ada antigen ya, kemudian di ingest, kemudian di digest di dalam ini. Kemudian dari segede ini ya, segede ini dipresentasikan dalam peptida kecil. Nah, ini peptida kecil. Di dalam molekul yang namanya MHC. Nah, ini MHC ini kayak tangannya ini ya, kayak tangannya APC ini. Ya, ini. Ini kebetulan MHC-nya adalah MHC kelas 2. Nah, dikenali oleh siapa? Sel T CD4 nih, CD4 nih ya. Nanti kalau yang sel T CD4 nanti ya bisa berdiferensiasi menjadi T helper 1, T helper 2, T helper 17. Nah, ini teman-teman cukup tahu ini dulu ya di pelajaran imunologi dasar ya ini. Sedangkan yang ini ya kita lihat ingest, kemudian digest menjadi peptida kecil, kebetulan dipresentasikan di MHC kelas 1. Dikenalinya oleh siapa ini? CD8 T cell. Nah, CD8 T cell kemudian akan melakukan apa? Nih, killing ya. Dia mengenali. Nah, kemudian dia melakukan killing. Nih, killingnya dengan apa nanti kita bahas ya. Ini ya. Nah, ini setelah pengenalan antigen spesifik oleh sel T CD4 ya, CD4 tadi menjadi ini ya, tadi teraktivasi ya karena pengenalan antigen melalui peptida kecil di dalam molekul MHC tadi. Kemudian terjadi yang namanya ekspansi klon ya, atau clonal expansion, dan mengalami diferensiasi menjadi sel T efektor dan memori. Nih, apakah dia akan menjadi T helper 1 ya, di mana T helper 1 ini fungsinya sangat baik dalam meremove intraselular patogen. Contohnya Mycobacterium tuberculosis ya, pokoknya Mycobacterium itu sangat baik ya kalau misalnya kita punya T helper 1 yang banyak dan juga fungsinya baik, itu akan mudah di remove ya, mudah sembuh gitu orangnya. Tapi juga ada kekurangannya, seringkali dia menyebabkan autoimun nih ya. Kemudian T helper 2 ya. Jadi ini bisa berdiferensiasi menjadi T helper 2, yaitu tergantung ininya ya, lingkungannya ya. T helper 2 dia menghasilkan sitokin ini. Ya, ini sangat berguna untuk removal dari parasit ekstraseluler. Ini ya, parasit-parasit cacing itu kita orang penderita cacing biasanya didapatkan ya level T helper 2 dalam darahnya tinggi, karena memang itu yang dibutuhkan untuk removal cacing ya. Tapi ada side effect-nya, kebanyakan T helper 2 kita bisa mengalami alergi ya atau asma nih. Demikian juga dengan ini ya T helper 17 itu untuk ekstraseluler bakteri ya, kemudian jamur ya. Efek sampingnya kalau ini berlebihan itu bisa menyebabkan autoimun ya. Oke. Nah, tadi saya katakan teman-teman ya minimal tahu T helper 1, T helper 2 di imunologi dasar. Nanti kalau misalnya pengen belajar lebih advance lagi ya silahkan ya, tapi dasar ini teman-teman harus tahu T helper 1, T helper 2 dulu. Ya, kalau tadi ya T sel T CD4 naif itu berdiferensiasi menjadi T helper 1 ya, dia activated menjadi T helper 1, dia akan mengeluarkan ini ya. Ini adalah sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh T helper 1. Ada apa aja nih? Interferon gamma contohnya ya. Interferon gamma dia fungsinya adalah membantu makrofag ya, membantu makrofag untuk menghancurkan bakteri yang sudah difagosit ya. Bakteri sudah difagosit itu belum tentu mati loh di dalam makrofag itu ya. Kalau terjadi fagolisosom dia baru mati. Nah, kadangkala kalau seseorang T helpernya itu jelek, ini walaupun difagosit tapi tidak mati, justru BTA-nya contohnya ya, Mycobacterium tuberculosisnya itu malah berkembang biak di dalam makrofag ini. Nah, ini contohnya demikian. Tapi kalau memiliki fungsi T helper 1 yang baik dalam jumlah yang cukup, nah ini makrofag akan sangat terbantu ketika T helper ini mengeluarkan interferon gamma ya.
Apalagi yang dikeluarkan, contohnya ini ya fast ligand. Ini contohnya fungsinya adalah membunuh chronically infected cells. Ya, ini kemudian menghasilkan juga interleukin 2 yang fungsinya menginduksi proliferasi T cell ya, supaya jumlahnya bertambah banyak ya, dan lain-lain ya nih. Nah, ini contohnya juga dia mengeluarkan sitokin yang berupa kemokin ini ya. Namanya CXCL2, di mana dia memanggili makrofag untuk pergi ke daerah infeksi. Nah, ini ya. Nih, silakan dibaca. Ya, kemudian ini peran dari T helper 2. Loh. Sinyalnya jelek apa gimana, Dek? Suara saya masih terdengar? Masih ya? terdengar. Oke. Ya, ini peran sel T helper atau TH2 ya, contohnya pada infeksi cacing ini ya. Tadi ya, pada extracellular parasites itu T helper 2 sangat berperan ya. Contohnya ini pada kasus cacingan atau investasi parasit di usus ya, T helper 2 itu mengeluarkan sitokin yang namanya IL-13, di mana IL-13 ini menginduksi ya repair sel epitel dan juga produksi mukus. Nah, yang terjadi nanti apa? Ya, jadi sel turnover-nya jadi lebih cepat ya, sehingga apa? Selnya kan yang permukaan itu akan shedding. Jadi kalau yang shedding otomatis membantu dia parasitnya itu ikut luruh ya bersama sel epitel yang luruh juga ya. Ini mukus, kemudian produksi mukus itu akan menghambat adherence dan juga parasitnya jadi nggak bisa nempel dan berkembang biak di situ. Jadi biar remove parasitnya cepat hilang dari usus, itu fungsinya itu ya. Kemudian dan lain-lain ya. Nih ya, dia bisa ini mengaktifasi eosinofil ya, dimana eosinofil itu dia akan menghasilkan MBP yang akan membunuh parasit. Ya, ini ya. Jadi T helper 2 itu sangat berperan pada infeksi parasit ya. Jadi bisa teman-teman baca lebih lengkapnya. Nah, itu tadi sel T helper ya. Memang fungsinya T helper itu adalah membantu sel-sel yang lain ya. Kalau teman-teman tadi perhatikan, dia tidak melakukan pembunuhan secara langsung, itu tidak ya, makanya tidak disebut sebagai sitotoksik ya, tapi dia helper ya, karena dia membantu sel-sel yang lain ya. Nah, kemudian kalau yang sel T CD8 bagaimana? Setelah pengenalan antigen spesifik oleh sel T CD8 atau sel T sitotoksik, nah sel ini itu akan membunuh sel yang terinfeksi ya. Biasanya terinfeksi patogen yang berada di dalam sel ya, sitosolik atau intrasel, dengan cara apa? Yang pertama, mengeluarkan perforin, granzim, granulisin, dimana nanti endingnya kalau dia keluarkan ini, selnya itu akan mengalami apoptosis. Selnya yang terinfeksi itu akan mengalami apoptosis. Kemudian juga dia juga bisa mengeluarkan interferon gamma untuk ini berfungsi untuk menghambat replikasi virus ya, dan juga menginduksi makrofag untuk ini ya, dan juga sel-sel yang lain untuk meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 sehingga lebih mudah dikenali ya oleh CD8 T cell. Nah, sel T sitotoksik itu membunuh sel yang terinfeksi itu dengan presisi tinggi ya. Ini sangat spesifik ya. Presisi ini penting untuk meminimalisir kerusakan jaringan. Kalau tadi ya yang non spesifik itu kan tidak presisi. Jadi siapapun yang ada di situ ya ikut terkena imbasnya gitu ya. Nah, tapi kalau CD8 T cell ini presisinya tinggi ya. Jadi contoh ini ya. Nih ya. Sel T mengenali sel yang terinfeksi ini ya. Ini ada infeksi intraseluler dikenali oleh sel T, langsung diprogram untuk apoptosis ya, dengan pengeluaran tadi ya, granzim, perforin, granulizin tadi ya. Ini selnya ini akan mati. Nah, sedangkan sel yang lain karena dia tidak terinfeksi ya, di sini tidak dipresentasikan peptida yang spesifik untuk ini, makanya dia tidak terganggu nih ya. Nih ya. Nah, ini cara nih, contoh nih. Ketika
ini ya, ketika ketika ini target selnya di MHC-nya itu tidak ada peptida yang dikenali oleh reseptor sel T, ya udah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika di sini ada peptida ini ya, di sini nih ya, ada peptida yang dipresentasikan dan dia dikenali oleh reseptor spesifik ini terhadap peptida ini, langsung nih yang terjadi nih, langsung siap menembak ya, posisinya langsung garis lurus ini ya. Kalau ini kan enggak garis lurus. Ini ya teraktivasi, langsung siap menembakkan. Apa yang ditembakkan ini ya? Perforin, granzim, granulisin. Ini yang akan membunuh sel yang jadi target ini. Dengan cara apa? Sel ini akan mengalami apoptosis nih, seperti ini ya. Selnya nanti akan mati. Nah, ini dilakukan dengan presisi ya. Oke, itu tadi sel T ya. Sekarang sel B, pengenalan antigen spesifik oleh sel B. Ada antigen yang disebut T-dependent antigen dan ada T-independent antigen. Kalau T-dependent itu artinya butuh bantuan dari sel T untuk aktivasi sel B-nya. Nah, karena butuh sel T, teman-teman tadi lihat sel T ya, dari antigen diproses menjadi peptida kecil-kecil. Otomatis kalau misalnya yang T-dependent antigen ini harus ada proteinnya ya, ya di situ. Karena yang bisa jadi peptida itu protein ya. Jadi harus ada proteinnya ya. Kemudian pembentukan antibodi membutuhkan keterlibatan sel T ya, contohnya T helper 2. Ya, kemudian antibodi mencakup semua kelas. Jadi kalau antigennya itu T-dependent, jadi dapat bantuan dari sel T, itu antibodi yang terbentuk itu semua kelas, IgM, IgA, IgD, IgE, IgG. Nah, ada IgG itu otomatis proteksinya jangka panjang ya. Kemudian ada reaksi anamnesik kalau T-dependent ya. Kenapa? Karena punya ini ya, punya memori yang proteksi jangka panjang ini. Jadi ada reaksi anamnesik, artinya respon akan lebih cepat dan tinggi pada paparan selanjutnya. Jadi sebagai booster itu ya, responnya lebih tinggi dan lebih cepat pada paparan selanjutnya. Kemudian ada antigen yang disebut T-independent antigen, artinya aktivasi sel B-nya itu tidak mendapatkan bantuan dari sel T. Nah, yang seperti apa antigennya, seperti apa ini ya? Biasanya molekul besar dengan struktur berulang yang tidak ada proteinnya. Nih contohnya polisakarida. Nih ya, kan ini tidak ada struktur proteinnya ya, dia molekul besar dengan struktur berulang, ya ini polisakarida, nggak ada proteinnya. Jadi dia tidak menghasilkan peptida ya. Jadi tidak ada bantuan dari sel T. Nah, dia mengaktifkan sel B membentuk antibodi tanpa keterlibatan sel T. Yang antibodi yang terbentuk itu hanya IgM saja. Kalau IgM saja yang terbentuk, proteksinya itu jangka pendek. Ya, kemudian tidak memiliki reaksi anamnestik, ya, tidak ada efek booster. Ya. Nih ya, ini yang T-dependent ya. Nih ya, bisa mengeluarkan IgG. Kalau yang T-cell independent tidak ada bantuan dari sel T. Kalau ini kan ada bantuan dari sel T nih. Sel T memberikan bantuan ya, helper ya, help sel B. Nah, ya bisa keluar semua kelas antibodi. Tapi kalau hanya aktivasi sendiri tanpa bantuan sel T ya, ini yang terbentuk hanya IgM saja. Tanpa bantuan sel T helper, sel B hanya mensekresi IgM yang short lived dan tidak begitu kuat ya. Itu ya. Kemudian sel B dan imunitas humoral ya, itu tadi ya diaktifkan oleh antigen ya. Kemudian sel B mengalami clonal expansion ya, mitosis dan diferensiasi ya menjadi sel plasma untuk produksi antibodi spesifik. Kalau T independent antigen nanti yang dihasilkan hanya IgM. Kalau T dependent antigen nanti menghasilkan imunoglobulin semua kelas, IgM, IgG, A, E, D itu ya. Selain menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi ya, sel B itu juga ada yang berdiferensiasi menjadi sel memori ya. Sel memori ini yang berguna untuk nantinya ya, ketika ada paparan lagi ini bisa memberikan reaksi anamnestik ya, seperti itu. Jadi tidak selama paparan pertama ya, ini nanti lebih cepat dan antibodi yang dikeluarkan juga lebih tinggi. Ya, ini ada 5 kelas antibodi ya. M, G, A, E, D ya. Kalau IgM itu pentamer ya, IgA itu dimer, yang lainnya monomer ya.
Kemudian yang bisa menembus plasenta itu adalah IgG. Jadi pada bayi baru lahir, walaupun dia belum pernah terkena infeksi apapun ya, karena dia baru lahir, baru datang ke dunia ini ya, sebelumnya dia terlindungi di dalam rahim ibu ya. Ketika dia lahir, nah imunoglobulin G dari ibu itu bisa menembus plasenta. Jadi dia ada kekebalan pasif dari ibunya ya, ini berupa IgG dari ibu. Nah ini ya karakteristik lain, nanti silakan dibaca. Nah antibodi itu sebenarnya kerjanya apa? Oke, ada antibodi dalam tubuh kita lah, tapi kerjanya gimana ya? Antibodi yang bentuknya seperti ya ini, seperti huruf Y ini ya, ini kerjanya kayak gimana? Terus diapakan? Dia berupa apa? Zat yang terlarut ya, tidak bisa melakukan fagosit. Terus dia membantu dengan cara apa? Yang pertama, membantu dengan cara netralisasi ya. Jadi ini, jadi antibodi itu mencegah perlekatan bakteri. Ini contohnya ya. Ini bisa bakteri, bisa virus. Kalau misalnya ini virus ya sama gambarnya seperti ini ya, antibodi menempel pada bagian terluar yang digunakan untuk berikatan dengan reseptor. Nah ini kalau seperti ini itu namanya netralisasi. Jadi dia tidak bisa menempel ke sini. Dia tidak bisa melakukan attachment kemudian masuk ke dalam sel, itu tidak bisa. Dalam kasus bakteri, kalau bakterinya diginikan ya, dinetralisir, dia tidak bisa melakukan adesi. Karena kita ingat ya, bakteri untuk bisa menyebabkan infeksi, pertama-tama dia harus adesi dulu. Adesi, kolonisasi ya, nanti bisa menimbulkan infeksi ya kan. Nah ini pertama dengan cara netralisasi ya, netralisir ya. Kemudian ya, ini juga ya teman-teman, vaksinasi SARS-CoV-2 fungsinya untuk ini. Nanti kalau ada SARS-CoV-2 masuk, antibodi kalian itu fungsinya seperti ini menetralisir ya, supaya ini tidak berikatan dengan reseptor yang ada di sel ya. Kemudian cara kedua membantu kita itu adalah dengan opsonisasi ya. Opsonisasi itu gampangannya itu seperti membumbui ya. Ini contohnya ya, yang ditempeli antibodi ini langsung didekati oleh fagosit ya, langsung dimakan oleh fagosit nih ya. Nih ya. Jadi fagosit lebih senang memakan patogen yang dia dilingkupi oleh antibodi ya. Ini namanya opsonisasi. Kemudian melindungi kita, yang ketiga caranya adalah dengan aktivasi komplement. Nih ya, antibodi itu bisa ya mengaktifasi komplement. Hasil akhirnya apa? Kalau komplement nanti kan akan terbentuk ini membrane attack complex. Jadi isi selnya bisa keluar semua karena terbentuk membrane attack complex. Ya nih. Ya, menyebabkan lisis. Nah, ini ada di kuliah sebelumnya ya, respon antibodi pada infeksi primer dan sekunder. Ya, kalau menghasilkan IgG ya. Kalau ini berarti kalau misalnya terbentuk IgM dan IgG berarti dia T dependent atau T independent? Dependent ya. Jadi butuh bantuan sel T. Nih ya. Ya, pertama-tama terbentuk IgM terlebih dahulu ya. Ini tidak serta-merta di hari ke-0, di hari paparan itu tidak ya. Jadi tubuh kita tuh butuh waktu untuk membentuk antibodi. Jadi tidak ada langsung, itu tidak. Ya, butuh waktu ya. Yang pertama terbentuk IgM ya. IgM itu titernya lebih rendah, lebih cepat turun ya. Sedangkan IgG dia lebih tinggi titernya dan bertahan lebih lama. Nanti pada secondary antigen challenge ya, bisa karena vaksinasi ya, dosis kedua, atau bisa kena lagi paparan kedua kalinya, terkena hal yang sama. Nah ini bisa menjadi booster. Antibodi yang IgG itu titernya akan jauh lebih tinggi dan bertahan lebih lama dalam darah ya. Sedangkan yang IgM bisa muncul atau tidak muncul, bisa ya, karena infeksinya sudah di-tackle oleh yang IgG. Jadi dia bisa muncul, bisa tidak nih ya, IgM. Oke, itu tadi sekilas tentang imunologi dasar ya. Sekarang kita bahas respon imun pada infeksi bakteri. Nah ini ya, gambar yang cukup kompleks ya, gambar yang cukup kompleks nih ya. Ada ketika terjadinya infeksi ya, karena satu dan lain hal, kita imun lini pertamanya breach ya. Nih contohnya kulit kita breach, kemudian bakteri bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang bekerja pertama kali
ya, yang lini kedua ya, yang masih innate response ya, respon peradangan. Nah, itu pada 96 jam pertama ya. Nih, diaktifasi apa aja? Ada komplement. Ini kebetulan contohnya adalah bakteri ya. Ini adalah respon imun pada infeksi bakteri. Komplement nih ya. Komplement tadi ya, fungsinya ada yang sifatnya kemokin ya, dia memanggili fagosit ke daerah infeksi ya. Kemudian ada yang fungsinya untuk opsonisasi. Kalau dia opsonisasi, bakteri ini menjadi lebih mudah dimakan, ini contohnya oleh dendritic cell atau oleh makrofag ya. Ini ya, fungsinya yang pertama ya, respon peradangan atau innate response. Yang lini kedua ini dia adalah untuk mempertahankan supaya ini tidak kemana-mana ya, infeksinya tidak kemana-mana. Jadi ini adalah respon peradangan ya. Nih ya, mengeluarkan interferon tadi ya, makrofag yang terinfeksi akan mengeluarkan IL-1 beta, IL-6, TNF alpha, kemudian ada kemokin, ada IL-12. Nah, ini tetap berjalan ya. Seiring itu ini dendritic cell ya, sebagai professional antigen presenting cells, dia akan pergi ke limfonodi ya, ini di lymph node. Kalau ini tadi di jaringan ya, misalnya tangan ya. Ini akan pergi ke lymph node. Ya, dia akan pergi ke lymph node apa? Dia mempresentasikan ini tadi ya, antigen ini tadi, bakteri ini tadi sudah diproses sama dia. Nah, ditaruh di MHC ini contoh, MHC kelas 2. MHC kelas 2 diterima oleh sel CD4 ya, T helper 0 atau naif T cell ya. Naif T cell diaktifasi menggunakan IL-6 ya. Ini diaktifasi. Nah, ini bisa berdiferensiasi apakah menjadi T helper 1, T helper 2 atau T helper 17. Nih, kalau dari T helper 1 ya, dia nanti akan memberikan bantuan ke sel B untuk menghasilkan IgG ya, memberikan bantuan ya kepada CD8 T cell, memberikan bantuan juga ke makrofag yang ada di jaringan ya melalui ini interferon gamma ya. Ini nanti CD4 T helper 1 ini dia pergi ke perifer ya, kemudian nih memberikan sitokin interferon gamma ke makrofag supaya makrofagnya killing bakterinya bisa efisien, efektif ya. Selain itu nih, kalau T helper 2 nanti akan mengeluarkan sitokin ini ya, akan menghasilkan antibodi ya, membantu sel B menghasilkan antibodi kelas lain. T helper 17 ya, ini dia membantu terutama neutrofil ya, untuk bakteri ekstraseluler dan juga jamur nih, seperti ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Selain efektor selnya, sel efektornya kan berupa T helper 1, T helper 17, T helper 2, CD8 T cell. Dia juga menyimpan juga yang jadi CD4 memory ya. Ada memorinya. Jadi nanti kalau paparan berikutnya ini lebih cepat reaksinya. Jadi tidak perlu dari dendritic cell ke sini dulu, tapi ini sudah ready ya memorinya. Itu adalah sekilas tentang respon imun kalau misalnya ada infeksi bakteri. Nah, ini bagan ini mewakili gambar yang tadi ya, teman-teman nanti bisa baca ya. Nih ya, mewakili gambar yang tadi. Oke, sekarang bakteri versus sistem imun ya. Bakteri melawan sistem imun kita, siapa pemenangnya ya. Nah, ini bakteri intraseluler itu mampu menghindari killing oleh fagosit ya, karena intraseluler ya, dia bersembunyi di dalam selnya manusia, hostnya. Otomatis fagosit yang mikir-mikir ini sel sehat, sel kawan sendiri ya, dia tidak kelihatan bakterinya. Jadi dengan dia ada di intraseluler, dia itu mampu menghindari killing oleh fagosit ya. Tapi imun kita pun juga bisa ya, ada yang bisa mengenali sel-sel yang aneh yang terinfeksi di dalamnya. Contohnya sel NK ya, NK cell. NK cell ini bertugas untuk melisiskan sel yang terinfeksi. Ya, kemudian walaupun bakteri tadi bersembunyi dalam makrofag ya, misalnya dia belum mati, tapi karena ada bantuan dari interferon gamma yang dihasilkan oleh
T helper 1 ya. T helper 1 itu memberikan bantuan ke sel makrofag melalui interferon gamanya supaya dibunuh dia di dalam sel makrofag ya. Jadi terjadi fagolisosom ya. Killingnya menjadi lebih efektif. Nah, bakteri itu juga dapat menghindari respon imun, misalnya melalui ini ya, inhibisi fagositosis dan intracellular killing. Contohnya dengan kapsul. Kapsul itu mencegah fagositosis juga. Kemudian ada yang bisa mengaktifasi komplement. Kemudian ada yang bisa memecah imunoglobulin A ya. Nih, imunoglobulin A itu sangat penting di mukosa, tapi beberapa bakteri memiliki IgA protease. Jadi dia memecah IgA. Nah, ini. Kemudian bakteri ini ya tinggal hidup intraseluler. Kemudian bakteri juga bisa mengubah struktur antigen. Jadi struktur antigennya itu berubah terus, itu bisa ya. Contohnya beberapa bakteri yang bisa itu contohnya Moraxella, itu bisa dia mengubah struktur antigen. Kemudian menginduksi pembentukan antibodi yang tidak efektif ya. Jadi pembentukan antibodi ya, kalau misalnya dia struktur antigennya berubah-ubah terus, otomatis antibodi yang untuk antigen ini nanti ketika antigennya berbeda, antibodinya jadi tidak efektif. Nah, demikian. Nah, ada beberapa imunopatologi infeksi bakterial, artinya ya yang menyebabkan patologi di tubuh itu justru karena respon imun. Ya. Beberapa penyakit terjadi justru karena respon imun terhadap bakteri. Yang pertama, kalau misalnya di seseorang itu terjadi overproduksi sitokin, ya terutama sitokin ini ya, IL-1, TNF alpha, ya IL-6 nih. TNF alpha itu tadi kan memiliki efek sistemik. Dan namanya juga tumor necrosis factor. Jadi itu TNF alpha itu juga merusak organ ya, tumor nekrosis. Jadi dia menyebabkan nekrosis. Jadi kalau kadarnya sangat tinggi itu bisa merusak organ satu ya. Kemudian bisa mengalami vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Ini bisa menyebabkan shock ya, shock sepsis nih ya. Jadi ini justru patologinya disebabkan sistem imun yang berlebihan nih ya. Kemudian juga bisa menyebabkan ini ya bakteri intraseluler ya, di mana intraseluler ini dia mengaktifasi CD4 terus-menerus ya, sehingga produksi sitokin terakumulasi. Kemudian ada rekrutmen sel fagosit di lokasi, bisa terjadi pembentukan granuloma ya. Kalau terbentuk granuloma nanti bisa menyebabkan kerusakan jaringan ya. Ini yang tipe hipersensitivitas tipe 4 ya, delayed type hypersensitivity. Itu adalah respon imun terhadap bakteri ya, overview-nya ya. Kemudian sekarang respon imun pada infeksi virus. Nih ya. Keberhasilan infeksi virus menyebabkan penyakit sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja sistem imun. Ya. Nih ya, jadi tergantung sistem imun kita nih ya, respon imun kita terhadap virus itu. Pada umumnya respon imun kita itu merupakan cara terbaik untuk mengendalikan infeksi virus. Kenapa? Karena sebagian besar infeksi virus itu bersifat self-limiting disease. Ini nggak perlu obat ya, cukup sistem imun kita ya. Nah, tapi juga respon imun itu juga bisa menjadi sebab kerusakan jaringan dan munculnya gejala penyakit. Nah, ini imunopatologi ya berarti ya. Tujuan akhir respon imun terhadap infeksi virus itu adalah untuk mengeliminasi virus yang pertama ya. Jadi virusnya di-remove ya, dieliminir ya. Kemudian yang kedua adalah mengeliminasi sel yang membawa atau menjadi tempat replikasi virus nih. Tujuan akhirnya dua, mengeliminasi virus secara langsung. Terus yang kemudian yang kedua mengeliminasi sel yang terinfeksi atau sel yang menjadi tempat replikasi virus ya. Nah, ini ya. Possible outcomes for a virus infected cell ya, ketika terjadi infeksi sel karena virus itu bisa terjadi abortive infection, artinya ya virusnya masuk tapi nggak terjadi infeksi ya, abortive infection ya, itu ya virusnya tidak mengalami replikasi. Kemudian latent infection, jadi infeksinya laten ya. Ya, tampak tidak ada infeksi tapi sebenarnya virusnya di situ masih bisa infeksius. Nanti ketika imun seseorang itu turun, dia bisa menyebabkan productive infection contohnya ya. Kemudian ini ya, productive infection jadi persisten, contohnya hepatitis B ya, hepatitis B yang kronik itu terjadi persistent infection. Kemudian infeksi HIV itu juga
persistent infection ya, nih bisa infeksi jangka lama ya, atau langsung cell death ini ya nih. Nah kemudian juga bisa langsung ke program cell death lah, jadi langsung sel yang terinfeksi virus itu mengalami kematian ya. Innate immunity pada infeksi virus ya, ini yang lini kedua ya, spesial pada virus ya. Itu kan tadi kan ada komponen humoral dan ada komponen seluler. Nah pada virus untuk yang innate immunity yang lini kedua, humoralnya itu bukan komplement ya, yang utama pada respon imun terhadap virus yang utama adalah interferon. Interferonnya di sini interferon tipe 1 yaitu interferon alfa atau beta. Ya kalau interferon gamma itu adaptif itu nanti ya, yang dihasilkan oleh T helper 1. Kalau di innate ya yang dihasilkan adalah interferon. Kemudian yang komponen seluler itu adalah natural killer cell. Kalau tadi pada bakteri utamanya kan neutrofil ya, fagosit ya, neutrofil, kemudian makrofag, kemudian dendritic cell itu tadi ya. Kalau misalnya parasit ya eosinofil ya. Kalau pada virus selulernya adalah NK cell, natural killer cell ya. Ini ya. Kok hang? Kenapa ini hang? Why? Mohon maaf ini hang ini. Slide-nya tidak mau berjalan. Dung. Mana ini? Imuno. Yap. Nih ya. Oke ya. Interferon. Ya, merupakan protein yang disintesis dan disekresi akibat sel diinfeksi oleh virus. Ya, kemudian pemicu produksinya ya itu adalah asam nukleat dari virus yang merupakan benda asing ya, yang tidak ada di manusia ya. Double stranded RNA, kemudian double stranded DNA sebenarnya kita punya, tapi di virus itu memiliki sequence yang unik ya, jadi kita sense sebagai benda asing ya. Ini ya, double stranded RNA, kemudian single stranded RNA ya, yang sedang bereplikasi itu benda asing ya. Jadi tubuh kita akan mensense ini adalah PAM-nya dengan PRR-nya tadi itu TLR78 ya. Itu ya. Jenisnya ya ada interferon tuh alfa beta, di mana ini diproduksi oleh kebanyakan sel yang terinfeksi virus ya. Ini adalah interferon tipe 1 ya. Perannya adalah mencegah invasi virus ke sel terdekat. Kemudian interferon, ada lagi interferon yang adaptif ya, gamma. Interferon gamma itu diproduksi oleh T helper 1 dan NK cell misalnya. Ini ya, ini PAMS-nya virus itu apa? Nih, double stranded DNA yang CpG ya, yang punya motif CpG. Kemudian single strand RNA yang dia dikenali oleh TLR78. Double stranded RNA dikenali oleh TLR3. Ya. Kemudian double stranded RNA juga dikenali oleh RIG1, dikenali oleh PKR ya. Setelah terjadi ikatan antara PAM dan PRR-nya, itu akan ini ya, akan mengaktifkan serial molekuler ya di dalam sel yang nantinya akan menghasilkan interferon tipe 1 ya. Dia ke sini ya, dia menginduksi ya translasi, kemudian transkripsi, kemudian translasi untuk menghasilkan interferon tipe 1. Ya. Nih ya, innate immunity against virus infection. Ya, kalau suatu sel terinfeksi virus, nanti dia akan menghasilkan interferon tipe 1 ya, interferon alfa beta. Nih. Fungsinya untuk apa? Nah, dia mencegah infeksi di sel-sel yang sekitarnya ini. Sel sekitarnya kan belum terinfeksi nih. Dia diblok ya, diblok ya, infeksinya blocked. Atau kalau misalnya selnya sempat masuk ya, selnya ini diprogram untuk apoptosis. Kemudian untuk yang komponen humoral seluler itu adalah natural killer cell ya, NK cell. Ya, ini cara pembunuhannya sama dengan CD8 T cell ya, perforin, granzim, granulisin seperti itu ya, NK cell ini, sehingga mati.
Nah ini ya, ini adalah skematik respon imun terhadap infeksi virus. Ini contoh nih, ada influenza masuk ya di saluran nafas atas ataupun saluran nafas bawah ya, tergantung dia reseptornya ada di mana paling banyak ya. Nih ya. Nah, sel yang terinfeksi itu akan menghasilkan interferon tipe 1 ya, nih interferon alfa beta, di mana itu akan nanti membantu kerja NK sel. Kemudian juga akan apa ini, interferon dia taruh ke sel-sel di sekitarnya supaya sel-sel di sekitarnya itu memblok infeksi dari virus ini. Ataupun kalau sudah masuk interferon itu nanti ya, dia akan memprogram sel ini untuk apoptosis ya. Juga di dalam sini interferon, teman-teman kalau masih ingat di kuliah virus kemarin, itu interferon juga akan mengganggu replikasi dari virus dalam sel ya. Itu ya. Teman-teman kalau baca literatur ya, COVID berat ya, COVID berat itu salah satunya disebabkan karena ini ya, orang tersebut ini gagal membentuk interferon dalam jumlah yang cukup pada saat terinfeksi awal nih. Ini berisiko. Jadi orang-orang dengan mutasi pada gen ya yang membuat interferon itu ternyata ketika terserang COVID kebanyakan jatuh di COVID berat. Nih ya. Jadi ini penting nih, interferon pada perlindungan awal-awal terhadap infeksi virus ya. Sama seperti tadi ya yang bakteri, ini juga antigennya ya itu akan juga dipresentasikan oleh dendritic cell, di bawah dendritic cell ke limfonodi ya. Di limfonodi dendritic cell yang sudah membawa peptide untuk dikenalkan ke T helper ya, itu akan mengaktifkan ya sel T ya, T helper 1 yang kemudian nanti memberikan bantuan ke CD8 T cell. Kemudian CD8 T cell sebagai efektor dia nanti akan pergi ke perifer, dan nanti di sana dia akan mengenali ya sel-sel ini yang mempresentasikan peptida virus ini ya di MHC kelas 1 ya, dikenali oleh ini kemudian dibunuh, yang memang sel-sel yang terinfeksi akan dibunuh oleh CD8 T cell. Selain itu juga ya terjadi aktivasi sel B, di mana sel B akan menghasilkan antibodi ya. Antibodi ini juga nanti ya di perifer fungsinya untuk tadi ya netralisasi ya, tuh ya, supaya mencegah infeksi virus ke tempat lain seperti itu ya. Nih respon imun non spesifik pada 4 jam pertama ya, demam, kemudian humoral yang terlibat itu interferon alfa beta ya, mengaktifkan sel NK, fungsinya mengaktifkan sel NK, kemudian mencegah virus menempel pada sel lain. Kalau misalnya ada interferon gamma ya, itu yang dihasilkan NK ya, yang bukan oleh T helper 1, itu fungsinya mengaktifkan sel makrofag ya. Sel yang terlibat di respon imun non spesifik ini ya, bisa yang utama adalah NK sel, kemudian juga makrofag ya. Makrofag atau fagosit mononuklear atau makrofag ini dia melisiskan sel yang terinfeksi. Sedangkan yang dendritic cell dia tugasnya sebagai antigen presenting cell, dia tadi yang pergi ke limfonodi ya. Nih ya, ini adalah ringkasan dari gambar tadi ya. Nih ya, T helper 1 ya, yang awalnya dendritic cell itu APC itu akan mempresentasikan antigen virus kepada sel CD4 ya, teraktivasi menjadi CD4 T helper 1 ya, kemudian akan mengaktifasi CD8 T cell yang itu adalah sel T sitotoksik, dia akan pergi ke perifer melisiskan sel yang terinfeksi. T helper 1 juga mengaktifasi makrofag ya, dia akan melakukan fagositosis terhadap sel-sel yang terinfeksi ya, ini fungsinya untuk mengeliminasi virus. Selain itu dia juga untuk aktivasi sel B untuk memproduksi antibodi yang gunanya untuk netralisasi virus, kemudian opsonisasi ya, dan sebagainya. Kemudian selain efektor ya, selain efektor sel, dia juga akan sebagian disimpan ya sebagai sel memori ya, ada yang menjadi sel memori supaya nanti pertemuan berikutnya responnya itu tidak begitu lama. Ya ini ya, ini response to a typical acute virus infection. Jadi ini
typical acute virus infection tuh bentuknya seperti ini. Jadi awal-awal ya virus masuk itu NK cell terlebih dahulu yang menekel si virus ini. Kemudian ya ini adalah NK cell tentu saja adalah innate immunity ya. Ini sayangnya interferon ini belum digambar nih ya. Interferon juga letaknya di sini juga ya. Interferon, NK cell yang dia adalah innate ya. Tapi ini ya dengan adanya NK cell dan interferon saja virus itu belum bisa di-remove. Nah, setelah ada sel T sitotoksik nih, lihat nih ya. Ketika ini seiring banyaknya sel T sitotoksik, virus itu should remove ya. Nih ya, seiring naiknya sel T sitotoksik virus itu juga turun. Berarti ini killing ya, removal. Yang paling penting untuk infeksi virus itu adalah sel T sitotoksik nih ya. Sedangkan antibodi itu naiknya belakangan. Fungsinya untuk apa antibodi? Itu untuk mencegah nanti infeksi berikutnya ya. Menjadi imun ya, imun untuk infeksi berikutnya ini ya. Nih ya. Yang adaptive immunity against virus infection tentu saja ada humoral, ada seluler. Yang humoral adalah antibodi tadi ya, yang seluler ada CD8 T cell. Ya, CD8 T cell fungsinya sama yaitu dengan membunuh sel yang terinfeksi ya ini. Kemudian kalau antibodi dengan netralisasi atau dengan opsonisasi sehingga fagositosisnya meningkat ya. Nah, ini tadi kita belajar bagaimana bakteri menghindari sistem imun kita ya. Virus pun juga bisa demikian. Dia bisa escape dari sistem imun ya. Ini ada yang bisa mekanismenya menghindari antibodi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan latensi. Jadi dia diam terus di dalam sel. Ya, antibodi yang nggak bisa menyerang. Antibodi itu berguna untuk mikroba yang ekstrasel. Kalau mikrobanya intrasel, antibodi itu nggak ada gunanya, ya toh? Gimana caranya? Menempel aja nggak bisa, ya. Nah, kemudian caranya yang lagi, infeksinya itu tidak perlu dia keluar bebas dari sel. Tapi dia infeksi dari sel ke sel. Jadi tanpa keluar, jadi lewat junction antar sel dia menginfeksi ke sel berikutnya, ya. Ini contoh virus yang menghindari antibodinya caranya seperti ini. Ini adalah herpes virus, varicella zoster virus, caranya begini. Kemudian ada yang escape dari sistem imun dengan cara variasi antigen ya, mengganti antigen sebelum atau setelah menginfeksi. Ya, artinya antigennya berubah-ubah terus ya, bisa kita lihat di influenza virus, lentivirus, hepatitis C virus ini ya. Kemudian ada yang mencegah produksi interferon. Hepatitis B ya, hepatitis B itu ketika menginfeksi dia itu interferon itu tidak dihasilkan oleh sel yang diinfeksi olehnya atau sangat rendah sekali produksi interferonnya. Jadi tidak bisa membantu NK sel, tidak bisa membantu sel-sel di sekitarnya untuk memblok infeksi. Nah, ini ya. Makanya salah satu obat hepatitis itu diberikan interferon karena pada penyakit hepatitis B interferonnya itu dicegah produksinya ya. Kemudian HIV ya, HIV itu mengganggu fungsi limfosit ya, dia mengenai CD4 nih ya, targetnya dia justru sel imun ya, HIV. CMV ya, CMV itu escape-nya dengan cara mengurangi presentasi antigen. Ya, MHC kelas 1-nya itu diturunkan ekspresinya, otomatis kan sel tidak bisa mempresentasikan, saya tolong saya ada virus di badan saya, dia tidak bisa mempresentasikan itu ya. Ini adalah cara escape dari CMV ya. Nah, seperti halnya bakteri ya, infeksi virus itu bisa mengalami imunopatologi juga ya, imunopatologi infeksi virus contohnya ini ya, keluaran interferon itu bisa menyebabkan flu-like symptoms, jadi gejala mirip flu. Jadi kalau kita sakit virus biasanya kita demam, greges, kemudian badan terasa linu-linu ya, itu flu-like symptoms itu ya, itu disebabkan oleh interferon. Kemudian ada interaksi antibodi dan virus ya yang berikatan, itu bisa menjadi kompleks imun ya, dan bisa menyebabkan kerusakan jaringan.
Kemudian cell mediated immunity atau sel T8 sitotoksik itu juga ketika contoh di hepatitis B ya. Di hepar itu banyak sekali sel hepatosit yang terinfeksi, otomatis sel T sitotoksik yang membunuh. Kalau dia memang fungsinya baik, dia akan membunuh sel-sel yang terinfeksi itu. Kalau jumlahnya banyak, artinya apa? Hepar kita pun bisa banyak sel yang mati. Nanti yang terjadi apa? Ikterik, peningkatan enzim hati, SGOT, SGPT-nya naik. Ini ya kerusakan jaringan. Ya, kuning ya, jaundice pada hepatitis B. Tapi ini fungsinya adalah untuk removal dari virus sebenarnya. Tapi bisa jadi kerusakan hepar ya nih. Kemudian imunopatologi yang lain contohnya adalah non neutralizing antibody ya, justru bisa menyebabkan, jadi antibody yang non neutralizing itu bisa menyebabkan yang namanya ADE, antibody dependent enhancement ya. Jadi justru menyebabkan antibody dependent enhancement cytotoxicity, proliferasi virus jadi lebih tinggi ya. Ini contohnya pada dengue shock syndrome ya. Kemudian respon imun pada infeksi jamur nih ya. Itu tadi sudah bakteri, sudah virus, sudah, sekarang pada infeksi jamur ya. Tidak panjang lebar ya. Pada infeksi jamur yang paling berperan itu adalah neutrofil, makrofag, CD4, T helper 17 dan T helper 1. Jadi ketika seseorang ya neutrofilnya itu jumlahnya sedikit, contohnya pada apa? Pada keganasan hematologi, itu neutrofilnya ANC-nya itu bisa 0 ya, sangat rendah, bahkan bisa 0 ANC-nya, absolute neutrophil count-nya itu 0. Otomatis pasien yang seperti ini sangat-sangat berisiko untuk infeksi jamur. Bahkan jamur yang sehari-hari kita hirup di kamar kita, misalnya kamar kita lembab ya, yang ada di plafon-plafon, kalau plafon kita bocor, di lemari ya, bintik-bintik hijau putih yang lemari kayu ya kalau ada, atau di debu-debu yang menempel di jendela kita, itu kan juga banyak spora jamur juga. Itu pasien ini itu mudah terinfeksi ya, karena neutrofil ini sangat diperlukan untuk mencegah infeksi jamur ya. Demikian juga pada orang dengan HIV ya, kemudian AIDS, kan dia menyerang CD4. Nah, kalau teman-teman belajar slide ini tadi, CD4 itu kan peranannya lumayan sentral ya. Dia berguna untuk membantu sel-sel yang lain. Ya, tadi teman-teman lihat kan CD4 imunitas adaptif itu dendritic cell mengaktifkan CD4 dulu tadi kan. Kalau ini yang T dependent antigen ya. Kalau CD4-nya itu jumlahnya sedikit, otomatis orang tersebut berisiko untuk hampir semua patogen ya. Nih ya. Pasien neutropenia atau kelainan CD4 mudah terinfeksi jamur. Nah, ini ya contohnya, ini kandidiasis oral ya, kandidosis oral. Ya pada dewasa sehat seharusnya ini tidak terjadi ya, karena kita cukup resisten untuk penyakit jamur yang oportunistik. Tapi pada pasien ini terjadi karena memang dia CD4-nya rendah. Contohnya ini, hanya menghirup spora Aspergillus ya, itu banyak kita hirup sehari-hari ya. Kalau kamar kita lembab terutama, itu banyak kita hirup sehari-hari. Tapi pada pasien yang CD4-nya rendah, dia bisa menyebabkan infeksi nih, fungus bol nih di dalam ini ya, Aspergillus merajalela ini ya. Nih. Kemudian ini juga ya penyakit karena jamur, ini contohnya adalah candidiasis ya, esophageal candidiasis contohnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah summary-nya ya. Teman-teman bisa baca ya. Ini seperti yang sudah kita bahas lewat slide-slide sebelumnya ya. Untuk terhadap virus ini NK cell ya, dan juga yang humoral adalah interferon tipe 1 ya. Kemudian nanti yang adaptif ya, yang muncul ya late ya, 96 jam kemudian ya paling cepat, itu adalah ada cytotoxic T cell ya, yang utama meremove virus ya. Ini tolong dibaca nanti. Oke, nah setelah belajar tadi overview tentang sel imun atau sistem imun, teman-teman jadi tahu
Jadi saya bisa menggunakan prinsip-prinsip reaksi imunologi ini untuk kepentingan diagnostik, ya. Yang pertama ya, terhadap adanya humoral immunity ya. Humoral immunity tadi kan antibody ya, otomatis kita bisa gunakan untuk deteksi antigen dan antibody ya. Contohnya deteksi antigen itu menggunakan antibody spesifik ya, misalnya deteksi antigen NS1 pada dengue, otomatis kita gunakan kitnya yang mengandung antibody terhadap NS1 contohnya. Kemudian antigen P24 pada HIV ya. Kemudian kita bisa gunakan prinsip ini untuk mendeteksi adanya antibody ya, otomatis kit kita mengandung antigen yang spesifik ya. Contohnya pemeriksaan antibody apapun, antibody SARS-CoV-2, otomatis kita menggunakan antigen SARS-CoV-2 di reagen kita ya, untuk menangkap antibody dalam darah kita. Kemudian prinsip cellular mediated immunity itu kita bisa mendeteksi respon inflamasi yang diinduksi oleh antigen spesifik. Contohnya ada yang namanya mantuk test atau PPD5TU, ini untuk tuberkulosis ya. Ini dia tesnya seperti ini. Jadi disuntikkan ya antigen ya, biasanya dari Mycobacterium bovis ya. Bisa juga dari ini ya, purified protein derivative ya. Ini PPD5TU ini. Nah, ini ke dalam sini. Nanti kalau kita sudah memiliki kekebalan ya, yang cellular mediated immunity ya, CD4 kita sudah pernah mengenali ya, kita akan muncul reaksi seperti ini ya, kemerahan seperti ini. Dan juga bukan cuma kemerahan ya, yang kita ukur itu adalah indurasinya. Jadi nanti selain kemerahan ini juga muncul indurasi. Jadi melenting ya gitu bahasa Jawanya. Jadi indurasi ya, indurasi di kulit itu kita ukur. Ya, ini reaksi ya setelah disuntik ya. Kita suruh kembali dia 48 jam kemudian contohnya. Kemudian bisa juga ini ya, ada pemeriksaan yang namanya interferon gamma release assay untuk mendeteksi tuberkulosis laten. Nah, ini mendeteksi pengeluaran interferon gamma oleh T helper 1 ya, yang spesifik aktifkan atau untuk mengenali antigen dari tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Ini kita bisa periksa ya. Tuh. Nah, kemudian kita belajar juga kelainan sistem imun dan penyakit infeksi. Ya, imunodefisiensi. Pertama, imunodefisiensi itu dikelompokkan menjadi primer dan sekunder. Primer itu karena ada defek genetik ya. Sebagian besar imunodefisiensi yang primer itu sebagian besar itu resesif atau X-linked. Kenapa resesif? Jelas kalau dominan pasti sudah banyak yang mati duluan, jadi tidak terdeteksi ya. Makanya yang terdeteksi itu kebanyakan resesif atau terkait nih kromosom X, kromosom XX ya. Imunodefisiensi juga bisa disebabkan later in life karena didapat ya, kita sebut sebagai sekunder ya, karena didapat. Contoh pada pasien HIV yang terinfeksi HIV kemudian jatuh ke AIDS, dia imunodefisiensi di situ. Padahal lahirnya sehat-sehat saja, tapi later in life dia terinfeksi HIV dan kemudian jatuh ke AIDS ini. Dia jadi imunodefisiensi. Acquired immunodeficiency syndrome ya. Kemudian orang mendapatkan terapi imunosupresan. Nah, di sini dia juga mengalami imunodefisiensi ya, dan banyak sebagainya. Nah, imunodefisiensi itu dapat mengenai innate immunity, contohnya defisiensi komplement, defisiensi fagosit ya. Saya sebutkan tadi ada pasien keganasan, neutrofilnya itu bisa sampai 0 atau sangat rendah sekali. Padahal dia itu sangat penting untuk fagositosis ya ini. Kemudian ada yang defisiensi di toll-like receptor, di PRR yang berupa toll-like receptor ini juga defect di sini ya. Ini bisa innate immunity, bisa adaptive immunity ya. Kalau defect di adaptive immunity itu defect perkembangan sel T, sel B, gangguan fungsi sel T, sel B ya.
Bagaimana kita mendeteksi ada orang dengan imunodefisiensi? Kalau kita dapatkan riwayat infeksi berulang, ya. Orang ini kok bolak-balik infeksi ya? Wah, jangan-jangan dia imunodefisiensi. Nah, harus kita cek ya. Nih, kalau ada riwayat infeksi berulang, kita curiga adanya imunodefisiensi. Ya, nih. Contohnya defisiensi komplement. Dia akan rentan terhadap infeksi biogenik atau bakteri ekstraseluler, khususnya Neisseria. Ada yang defisiensi fagosit, ini rentan terhadap infeksi bakteri ekstraseluler dan juga jamur. Ada defisiensi NK cell, ya. Dulu NK cell itu dianggap tidak punya makna klinis, tapi kemudian ada kasus ya, anak 13 tahun datang dengan cacar air berat, jadi variselanya berat, punya riwayat infeksi telinga berulang, CMV, herpes simplex dan sebagainya. Ternyata setelah dicek, anak ini tidak punya NK cell, ya. Jadi defisiensi NK cell membuat anak ini ya datang dengan infeksi virus berulang dan juga infeksi virus yang berat ini. Ya, jadi sel NK itu penting ya untuk mengendalikan infeksi virus herpes. Ada juga yang defisiensi sel B, ya. Jadi individu tersebut tidak dapat membuat antibodi, ya, tidak terjadi opsonisasi, karena antibodi salah satu fungsinya tadi kan opsonisasi. Otomatis fagosit tidak dapat mengatasi infeksi bakteri. Nah, tandanya apa ya? Tandanya ya, gejalanya kita curiga ini defisiensi sel B. Kalau terjadi infeksi berulang, terutama ISPA, kemudian infeksi gastrointestinal ya, karena ini benar-benar membutuhkan antibodi ya, ISPA untuk pencegahannya itu membutuhkan antibodi. Ini kita harus curiga kok bolak-balik ISPA, bolak-balik diare. Nah, ini curiga defisiensi sel B. Nah, contoh penyakitnya itu adalah X-linked agamaglobulinemia. Jadi tidak terbentuk IgG ya. X-linked ini terkait kromosom X ya. Kemudian defisiensi sel T. Nah, infeksi berulang. Nah, kalau sel T yang defisiensi, bisa parasit, virus, bakteri, intraseluler, jamur juga ya. Contohnya pasien HIV/AIDS, pasien transplant organ itu mengalami defisiensi sel T. Nih ya, ini contoh nih efek antibodi dan komplement pada kecepatan clearance bakteri virulen dari darah. Ya, tanpa antibodi dan komplement, jadi dengan contoh innate immunity saja atau komplement saja itu banyak yang masih bertahan bakterinya ya. Kemudian kalau antibodi saja, wah ini 50% ya. Ini ya, tapi ini log ya, mohon maaf. Jadi turun 2 log ya. Tapi kalau antibodi plus komplement ya, langsung cepat clearance-nya. Jadi nih ya, jadi baik antibodi maupun komplement itu sangat penting. Nah, ini adalah penyakit imun lainnya ya, yang bukan defisiensi imun tapi justru autoimun ya. Saya yakin ini akan dibahas sendiri oleh sejawat penyakit dalam mungkin di modul 3.2 ya. Oke, sekarang imunisasi secara umum ya, imunisasi ya. Fungsinya atau vaksinasi, imunisasi vaksinasi ya. Memberikan kekebalan terhadap kerusakan atau penyakit oleh patogen spesifik ya. Jadi kekebalan terhadap penyakit artinya mencegah untuk sakit. Atau kalau dia sudah vaksinasi tapi tetap terkena, dia mencegah kerusakan yang lebih hebat. Jadi mencegah ke arah berat ya. Jadi vaksinasi COVID-19 teman-teman jangan heran. Loh, sudah divaksin, saya kenal ini bapak ini tuh, saya yakin sudah divaksin, tapi kok ya tetap terkena COVID-19 lagi. Nah, oke, dia mungkin tetap terkena COVID-19, tapi vaksin itu melindungi bapak ini untuk ke arah COVID yang berat. Nah, data sudah membuktikan ya bahwa orang yang divaksinasi kalau misalnya kena COVID-19 itu klinisnya lebih ringan. Ya, tentu saja kita ngomong dengan data. Loh, ada tuh dok, ada orang sudah divaksin kena COVID lagi meninggal. Oke, memang ada yang seperti itu mungkin, tapi angkanya tetap jauh di bawah orang yang tidak divaksinasi. Ya, kematian karena COVID-19 akhir-akhir yang banyak itu terjadi lebih banyak, jauh lebih banyak pada orang-orang yang belum divaksinasi ya. Ya, kita harus yakin bahwa vaksin ya itu akan membantu kita menangani pandemi ini. Oke, kekebalan spesifik ya, karena
apapun ya, kekebalan spesifik itu bisa didapat melalui imunisasi pasif ya, alami atau buatan, dan juga imunisasi aktif ya, bisa alami atau buatan. Jadi pasif dan aktif dua-duanya bisa alami bisa buatan. Nah, bingung enggak kalian ya? Pasif itu apa, aktif itu apa? Ini ya, dua-duanya ya, bisa pasif, bisa aktif, bisa alami, bisa buatan. Nih, passive immunity dulu. Passive immunity itu artinya adalah didapat tanpa tantangan pada sistem imun. Artinya kita dapatkan itu sudah dalam bentuk jadi. Tubuh kita tidak perlu membuat lagi. Yang alami tentu saja ibu ke bayi yang dikandung. Jadi bayi baru lahir itu sudah dapat kekebalan alami. Ya, yang pasif karena bayi ini tidak membentuk sendiri, ibunya yang membuat. Ibunya yang aktif, tapi bayi ini mendapatkan secara pasif. Bayinya tidak membuatnya, tidak melakukan aktivasi sistem imunnya untuk dapat ini ya. Itu artinya pasif alamiah ya, dari ibu ke anak melalui plasenta, itu IgG-nya. Kemudian pada bayi yang minum ASI dia dapat IgA dari ibu ya. Kemudian yang pasif tapi buatan, itu sekali lagi yang pasif itu tubuh kita tidak membuat, jadi tanpa tantangan pada sistem imun. Diterima sudah dalam bentuk jadi. Contohnya ini, terapi dengan antiserum, misalnya difteri antitoksin. Jadi masuk ke dalam tubuh kita, obat ini, difteri antitoksin ini diberikan pada pasien-pasien difteri, itu sudah dalam bentuk imunoglobulin G yang menyerang menyerang toksin difteri. Jadi sudah dalam bentuk jadi, tubuh kita tidak perlu membentuk antibodi tersebut, gitu ya. Contohnya lagi antitetanus serum, human rabies immunoglobulin ya, ini ya. Kemudian contoh yang lain yang pasif buatan itu sel imun dari donor. Jadi kita sudah dapatkan sel imun ya, sel T ya dari donor. Misalnya kita donor mendapatkan donor sumsum tulang. Di situ sudah ada sel T, sel B yang donor kita pernah terpapar gitu. Nah, kemudian ini active immunity ya. Ya, contohnya ini tadi juga dapat plasma konvalesen. Nah, itu kan sudah dalam bentuk passive immunity ya. Passive immunity yang buatan karena kita perlu ditransfusi dulu. Sekarang active immunity itu adalah tubuh aktif membentuk kekebalan setelah terpajan antigen. Alami itu kalau kita mengalami infeksi yang sesungguhnya ya. Baik itu infeksinya subklinik maupun klinik, baik itu bergejala atau tanpa gejala ya, kita mengalami infeksi alamiah, kita bisa muncul kekebalan aktif dari situ. Kemudian aktif yang buatan itu adalah dengan vaksinasi ya, vaksinasi. Beberapa platform vaksin itu ada yang mikroba hidup dilemahkan atau live attenuated organism. Contohnya yang virus itu polio yang oral ya, Sabin vaksin. Polio oral itu hidup, virusnya hidup ya, tapi dia dilemahkan. Campak, mumps, rubella, cacar air ya, chickenpox, hepatitis A, yellow fever, ini semua adalah live attenuated organism. Kalau yang bakteri contohnya adalah tuberkulosis. Ya, kemudian hati-hati kalau untuk yang mikroba hidup dilemahkan live attenuated organism ini, harus hati-hati pada orang dengan gangguan imunitas. Karena walaupun dia attenuated ya, dilemahkan, tapi dia live organism, jadi dia bisa menyebabkan infeksi pada orang dengan imunocompromised. Kemudian ada yang mikroba yang dibunuh ya, full cell ya, full patogen, tapi dia sudah dibunuh ya, sudah dinonaktifkan. Nah, contohnya whole cell pertussis. Contohnya lagi apa? Sinovac juga ini inactivated virus vaksin. Sinovac itu artinya apa? Virusnya itu diberikan zat kimia ya, zat kimia yang bisa menginaktivasi atau membunuh dalam tanda kutip si virus ini supaya tidak infeksiusnya, itu di sini ya. Kemudian ada yang mengandung komponennya saja ya, hanya berupa komponen, tidak whole cell ya, tidak whole patogen, tidak whole mikroba, hanya komponen saja. Contohnya adalah acellular pertussis ya, hepatitis B hanya HBsAg-nya saja, kemudian difteri itu toksoid saja itu ya. Ini respon antibodi ya, ini sudah berkali-kali ya, first exposure ya, tidak langsung muncul ya,
Pertama muncul adalah IgM, diikuti dengan IgG ya. IgM nanti bisa turun ke level yang tidak terdeteksi, dengan IgG bertahan lebih lama dalam darah. Pada paparan berikutnya respon IgG itu akan lebih tinggi ya, akan lebih tinggi dan dia bertahan lebih lama dalam darah. Ini tentu saja teman-teman yang mendapatkan gambaran seperti ini itu kalau misalnya imunisasinya adalah menggunakan antigen yang T-dependent antigen ya, yang dapat bantuan dari sel T. Nah, ini rangkuman respon imun dalam bentuk video ya. Ini seperti ini. An immune response involved. Ini saya matikan ya. Sistem imun itu ya, ini ya. Ini kalau kulit kita intak, ini bakteri nggak mudah masuk ke dalam tubuh ya. Ini ya. Lini pertama, kulit kita intak, bakteri nggak masuk. Tapi karena alasan tertentu ya, bakteri ya atau kulit kita itu ada breach ya, ada entah karena trauma ya, karena luka bakar atau apapun, dia bisa masuk nih bakteri. Nah, bakteri bisa ke dalam mengalami amplifikasi ya. Nah, nanti akan dikenali oleh ini ya, makrofag, kemudian neutrofil. Nah, ini dipresentasikan. Nah, ini dendritic cell, ingest, digest, dipresentasikan di MHC. MHC kelas 2 nanti dendritic cell akan pergi ke limfonodi ya, ini ya, ke pembuluh limfe ya. Di limfonodi dia akan ketemu dengan sel CD4 naif ya. CD4 ini akan berdiferensiasi, dia akan membantu sel B menghasilkan antibodi ya. Nih, sel B-nya berubah menjadi sel plasma ya, menghasilkan antibodi yang lain. Kemudian antibodi dan juga sel T efektor ya, baik itu CD4 maupun CD8 bisa ke perifer lagi ya, bisa ke perifer. Nih, sel T helper 1 nih membantu makrofag, killingnya lebih efektif. Antibodi nih akan menyebabkan nih opsonisasi, jadi lebih mudah dimakan. Kemudian aktivasi komplement tadi ya, bakterinya langsung lisis itu. Ya, itu ya. Ya, ini adalah rangkuman ya, rangkuman respon imun dalam bentuk video. Oke, our immune system is incredibly cool ya. Ini adalah pengantar saja ya, sejatinya lebih seru dari ini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah kuliah yang lain, Dek? Ada yang bertanya? Ada yang mendengar saya? Silahkan, Caraka. Ada yang mau ditanyakan? Baik dokter, mohon terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya dokter. Ya. Mengenai antitoksin difteri itu, kalau tadi dokter bilang, apakah benar imunoglobulin D sudah jadi? Ya, betul. Jadi yang di buku-buku itu bahwa imunoglobulin D itu belum diketahui fungsinya, sudah di itu ya sudah. Bukan, sudah. Jadi imunoglobulin G. Baik dokter. Bukan D, G. Ya, jadi salah dengar atau salah mengucap. Itu imunoglobulin G. Ya. Jadi sudah dalam bentuk jadi, dalam jumlah cukup dan poten. Jadi tubuh kita sudah tidak perlu membuat lagi, karena difteri itu perlu segera diberikan antitoksinnya. Ya, kalau tubuh kita harus membentuk lagi terlalu lama, terlambat gitu ya. Jadi sudah dimasukkan dalam bentuk jadi. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Michael, silakan. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan, Michael. Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya. Sebelumnya sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan, tapi saya tanya yang simpel aja dulu, dokter. Ya, nanti sisanya bisa di WhatsApp ke saya ya. Silakan. Yuk. Oh baik dokter. Mungkin saya ini tanya yang pertama aja dokter. Ini kan sebenarnya kan kayak tadi passive immunity itu kan biasanya bisa didapatkan dari yang buatan plasma convalescent ya dokter. Saya ingin bertanya dokter, mengapa kalau misalnya plasma convalescent itu harus dari orang yang sudah terkena virusnya terlebih dahulu begitu dokter? Kenapa tidak bisa dari orang yang mendapat vaksinasi? Dan saya ingin bertanya juga, mengapa kayak antibodinya itu mungkin lebih banyak atau lebih kuat gitu pada orang yang sebenarnya terinfeksi secara langsung dibandingkan yang mendapat vaksinasi, seperti itu dokter. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang ya yang terjadi adalah demikian, orang yang
vaksinasi dibandingkan orang yang terinfeksi langsung, terutama mereka yang gejala sedang berat ya. Kalau asimptomatik biasanya level titer antibodinya rendah. Ternyata ya yang sudah terkena COVID sebelumnya, yang sedang berat itu titer antibodinya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang mendapatkan vaksinasi. Nah, mengapa? Ya ini juga terkait dengan platform vaksin Sinovac Inactivated Virus Vaccine itu memang tidak terlalu robust dalam menghasilkan antibodi ya, berbeda dengan platform vaksin yang lain, contohnya vaksin mRNA ya, itu titer antibodinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang inactivated virus vaccine. Itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk platform vaksinnya. Seperti itu ya. Apakah menjawab, Michael? Menjawab dokter, terima kasih dokter. Oke, ya, terima kasih. Saya izin ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. dokter. Ini habis ini ada kuliah enggak? Setelah ini tidak ada dokter. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada minta izin ya teman-teman yang lain ya. Ini masih ada pertanyaan dari Michael, silakan. Satu lagi mungkin ini dokter, kalau misalnya tadi ini dokter kan vaksinasi ini juga belum selesai dokter ya, masih kemungkinan besar kalau saya nggak salah berapa bulan lagi. Ini dokter, apa ya tadi? Oh ya, mengapa kalau misalnya setelah vaksinasi ini, mengapa tidak diwajibkan orang yang sudah divaksin itu melakukan pemeriksaan deteksi antibodi seperti itu dokter? Ya, terima kasih ya. Ini memang tidak dianjurkan oleh WHO, Dek. Ya, kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kebingungan, kekhawatiran orang-orang ketika titer vaksinnya, titer antibodi setelah vaksinasinya itu rendah. Ya itu akan menimbulkan kebingungan, kemudian akan menimbulkan orang-orang, wah saya habis divaksin tapi kok titer antibodinya rendah dibandingkan orang yang terkena COVID sebelumnya kok jauh lebih rendah. Nah nanti akan menimbulkan orang-orang jadi tidak mau divaksin ya, mereka yang belum divaksin akan tidak mau divaksin, akan menimbulkan seperti itu deh. Nah pada pandemi seperti ini kita harus meminimalisir propaganda negatif terhadap vaksin, begitu ya. Jadi memang tidak disarankan, tapi kalau mau mengecek itu pun tidak salah, begitu ya, gitu. Tapi tidak disarankan memang itu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, silahkan bisa WhatsApp ke nomor saya. Apakah tadi sudah menjawab pertanyaannya, Michael? Sudah menjawab dokter. Ya. Terima kasih banyak dokter. Makanya saya ingatkan ke semuanya ya bahwa vaksin itu bukan silver bullet ya. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan vaksin saja ya, tapi kita bisa menangani pandemi ini itu harus dengan ya 5T, 3T plus vaksinasi. Itu adalah cara yang terbaik. Jadi bukan hanya dengan vaksinasi saja. Vaksinasi bukan silver bullet ya. Ya. Kita tetap ya post vaksin juga harus prokes ketat juga ya, karena tadi ya outcome dari vaksin itu bukan pasti kita akan kebal dari infeksi, itu tidak ya, tapi setidaknya kalaupun kita terinfeksi ya klinis kita tidak terlalu berat, itu yang kita harapkan ya. Tapi tentu saja kita tidak mau coba-coba, saya sudah vaksin ya, kalau misalnya kena COVID kan kemungkinan keberat kan kecil ya, belum tentu, kita tidak tahu kita akan jatuh ke klinis yang mana, kita tidak tahu. Kita sudah melihat banyak juga orang dewasa muda ya, seumuran teman-teman, kemudian seumuran saya ya 30-40 itu juga akhirnya COVID berat dan kemudian meninggal, itu juga sudah banyak sekali. Kita tidak tahu kita jatuh kemana ya, kita tidak tahu ada mutasi apa di gen kita yang menyebabkan kita jadi COVID berat. Contohnya tadi ya mutasi pada gen yang memproduksi atau gen yang mengkode interferon contohnya, yang itu berhubungan dengan COVID berat, kita tidak tahu ya. Itu jadi harus hati-hati. Kemudian pada orang-orang yang pernah terkena COVID, beberapa ya, banyak itu bukan sebagian besar, sebagian kecil, tapi banyak orang itu merasakan efek long COVID. Jadi walaupun COVID-nya itu sudah dinyatakan sembuh karena PCR-nya sudah negatif, gejala sisanya itu banyak ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ya saya ke Bangsal, itu ada pasien pasca COVID yang dia mengeluhkan nyeri hebat seluruh tubuh setelah dia terinfeksi COVID. Kasihan sekali. Teriak-teriak terus karena nyeri seluruh tubuhnya ya. Ya, dia menderita long COVID. Dan ketika kita baca long COVID ya itu memang banyak terjadi, bahkan banyak yang akhirnya
suicide ya, bunuh diri gara-gara gejala sisa COVID yang sangat menyiksa itu. Jadi jangan sampai kita terinfeksi COVID, kita harus cegah semaksimal mungkin kita bisa. Itu pesan saya ke teman-teman. Ya, jangan sampai kalian terlena tidak melaksanakan prokes. Oke, kalau masih ada pertanyaan silahkan WhatsApp saya terbuka ya, bisa menanyakan ke Komting, nomor saya nanti silahkan bertanya ke WhatsApp saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi yang acute question, saya akhiri ya pertemuan ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih teman-teman.